Perjalanan ojolku kali ini, aku mulai dari Ubud. Di sini aku mendapatkan orderan makanan di sebuah resto burger yang lokasinya lumayan jauh dari tempatku saat ini. Meski jaraknya lumayan jauh, aku langsung berangkat, berharap pesanan tersebut sudah selesai dan langsung bisa aku kirim ke pelanggan. Oke, akhirnya. Di sini kemacetan Ubud sudah mulai terasa. Panasnya terik matahari sudah mulai menyayat kulit. Seharusnya ini aman ya. Dan ketemu macet lagi. Masih macet di sini. Kita ngambil di Jalan Raya Teges. Karena sudah berhasil keluar dari kemacetan, aku sedikit tancap gas menuju resto agar pesanan bisa segera aku selesaikan. Singkat cerita, aku sudah sampai di resto burgernya, melakukan semua prosedur pemesanan dan menunggu. Oke. Setelah beberapa menit menunggu, akhirnya pesanan selesai dan siap untuk dikirim ke pelanggan. Di sepanjang jalan pengiriman pesanan ini, aku ngerasa rileks banget. Udara yang sejuk, jalanan yang halus, keharmonisan arsitektur dan alam. Rasanya sudah cukup buat nggantiin waktu tunggu aku saat pesanan ini dibuat. Kondisi alam Ubud tidak pernah mengecewakan ya guys ya. Sejuk. Tapi di area-area tertentu saja sih. Karena ada beberapa yang mereka itu macet dan bangunannya padat. Nah, kalau di daerah-daerah pinggiran kayak gini, bukan pinggiran sih, dia pinggiran Ubud sih sebenarnya. Ini lumayan adem ya, lumayan adem. Terus jalannya halus juga. Dan nuansa pedesaannya itu loh, aroma dupa. Mungkin di sini ada pabrik dupa ya. Adem benar. Aktivitas warga lokal di sini masih banyakkan ini ya, masih banyakkan mengolah kayu. Jadi mungkin mereka sengaja menanam kayu untuk diproduksi menjadi furniture atau aksesoris lainnya yang buat mempercantik ruangan untuk interior seperti itu. Semoga aja habis mereka tebang, mereka tanam lagi ya. Jadi keasrian Ubud itu nggak hilang. Adem benar sini. Ini di
mereka disuruh belok ke kiri. Ojek online drop only, ada bannernya ya. Berarti nanti mungkin kita pulang dari selesai antar ini kita akan matikan aplikasi. Oke. Akan matikan aplikasi untuk menghargai kegiatan warga lokal. Mungkin ada mereka di antara mereka yang menjadi driver pariwisata juga. Kayaknya oke, kayaknya ini sih Green Lion Indonesia. Oke. Total 160 is your order and I give you check sweat ya. Pesanan sudah selesai, aku antar ke pelanggan. Karena di area ini terdapat larangan ojol, jadi aku putuskan untuk mematikan aplikasi sejenak dan menjauhi area tersebut. Oke, biasa. Kita akan kembali dulu ke jalan yang tadi, jalan rayanya. Karena di sini area dilarang ojol. Berselang beberapa menit setelah aku kembali online, tiba-tiba saja masuk orderan makanan dari sebuah restoran mie pedas. Dan lagi-lagi, jarak antara lokasiku saat ini dengan restonya itu sejauh 6,2 km. Wow, GrabFood. Astagfirullah. Mie gacuan Gianyar. Hitung-hitung kita jalan-jalan sih ya. Kita jalan-jalan. Ya, rezeki kita ngambil di agak jauh, ya kita syukurin saja. Karena aku berkomitmen untuk tidak membatalkan pesanan, maka aku segera bergegas menuju resto supaya pesanan ini bisa segera aku selesaikan. Jalannya enak banget guys. Aku dibuat takjub saat aku mulai memasuki jalan Dharmagiri Gianyar. Pohon-pohon perindang tumbuh subur, juga jalannya lebar dan halus, membantu melancarkan urusanku saat akan mengambil pesanan. Kita berada di jalan jalan Dharmagiri ya namanya. Dari di Gianyar kota. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu apa namanya lapangan stadion Bali United, yang lapangan utamanya ya, lapangan utamanya itu ada di sini. Kalau Bali United Training Center itu kan yang di bypass di Bagus Mantro itu. Nah ini lapangan utamanya dia.
seperti ini. Jalannya nggak rata. Sesampainya di lokasi resto, aku sempat kebingungan saat pengambilan nota pesanan online. Karena ini kali pertamaku mengambil pesanan di sini. Untungnya situasi resto agak sepi dan pesananku sudah siap. Jadi tidak ada hambatan dalam penyelesaian pesanan ini. Ambil nota online di mana, Kak? Di sini ya? Oh. Saat sedang mengirimkan pesanan, aku dibuat takjub lagi dengan pemandangan dan kemegahan yang disuguhkan oleh Jalan Dharmagiri Gianyar. Pemandangan yang baru saja aku lihat saat pengambilan pesanan, sekarang aku lihat lagi saat pengiriman ke pelanggan. Tempatnya. Kita nikmati perjalanan saja. Setelah orderan ini selesai, aku mau istirahat bentar karena Akses menuju lokasi pelanggan juga tidak kalah indahnya. Barisan pohon kelapa di kiri kanan jalan berjajar menyerupai pagar alam yang estetik. Ini di daerah Kemenuh ya, tapi ini kayaknya sih properti pribadi. Karena ini di arah Pura Dalam Kemenuh. Kita lihat dulu ini Tunon, parkir bus pakai Monkey River. Oke, jalan umum Monkey River. Oke. Kayaknya ini dah. Halo Kak. Iya, sorry sebentar. Kak, jero tutik nggih? Ya, tunggu. Pesanan berhasil terselesaikan dengan aman. Sekarang saatnya untuk beristirahat sejenak dan menyiapkan tenaga untuk menyelesaikan pesanan berikutnya. See you next video dan nantikan keseruan Ojol Explorer berikutnya.